Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini guys. Kita ketemu lagi nih. Wow, tempat dimana kisah-kisah horor tak hanya membuatmu merinding, tapi juga bikin kamu bertanya-tanya, apa semua ini beneran cuma cerita? Malam ini aku akan membawamu ke sebuah sekolah yang menyimpan satu rahasia kelam tentang seorang guru pengganti yang tak pernah pulang. Siapkan diri kalian guys, matikan lampu, pasang headset kalian, dan jangan pernah menoleh ke belakang selama cerita ini berlangsung. Kita bab pertama dulu ya guys. Oke, bab pertama judulnya Guru Pengganti yang Tak Pernah Pulang. Cerita ini terjadi di sebuah SMA swasta yang cukup elit di pinggiran kota. Suatu hari, wali kelas 11 IPS 2 mengalami kecelakaan dan harus dirawat selama beberapa bulan. Sekolah pun mendatangkan guru pengganti yang tidak biasa. Namanya Bularas. Perempuan berusia sekitar 40-an. Wajahnya kalem, rapi, dan tutur katanya lembut. Tapi ada satu hal yang langsung bikin siswa-siswa gak nyaman sejak hari pertama. Dia tidak berkedip. Matanya selalu terbuka penuh, tajam tapi tenang. Dan dia selalu tersenyum, bahkan ketika tidak ada yang lucu. Bayangin aja merinding gak sih kalian guys? Bularas mengajar pelajaran sosiologi, tapi anehnya materi yang dia bahas bukan soal norma, struktur sosial atau teori. Dia lebih sering bercerita. Cerita tentang murid-murid yang terlupakan, yang katanya dulu sekolah di situ, tapi tidak pernah ditemukan dalam arsip manapun. Kalian tahu nggak? Katanya sambil menulis di papan tulis. Sekolah ini dibangun di atas lahan bekas panti sosial. Beberapa penghuninya dulu tidak pernah ditemukan saat gedungnya digusur. Suasana kelas langsung hening. Beberapa murid mulai gelisah. Apalagi setiap selesai jam pelajaran Bularas, suhu kelas terasa lebih dingin. Dan jam dinding selalu mati tepat pukul 10.10 setiap hari. Suatu hari, Rani, siswi yang terkenal penasaran dan suka investigasi, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Bularas. Ia mencoba menanyakan ke TU dan kepala sekolah, tapi tak ada yang bisa menunjukkan data guru itu. Bahkan staf TU bilang tidak ada guru bernama Laras di daftar guru pengganti. Rani yang kaget langsung buka CCTV sekolah lewat laptop temannya di eskul IT. Saat dicek rekaman ruang kelas 11 IPS 2 selama beberapa bulan terakhir, layarnya hitam, hanya suara yang terekam, dan dalam suara itu terdengar bisikan pelan. Satu lagi yang melihat, satu lagi yang akan diikuti. Malam itu, Rani mimpi berada di kelasnya sendirian. Bularas berdiri di depan papan tulis, menulis dengan kapur merah darah. Ketika Rani maju dan melihat lebih dekat, nama yang ditulis adalah Rani Oktaviani, lulus 1999. Padahal sekarang masih tahun 2025. Dan tulisan berikutnya, sudah waktunya pulang. Serem banget guys, kalian merinding gak sih? Paginya, Rani tidak datang ke sekolah, dan anehnya tak ada satupun yang mengingat siapa itu Rani. Di absen sekolah namanya hilang. Di foto kelas posisi tempat duduknya kosong, seakan-akan dia tidak pernah ada. Tapi satu hal yang tidak berubah, Bularas tetap hadir. Duduk di meja guru,
tersenyum lebar, matanya tak berkedip, dan jam dinding tetap mati di pukul 10.10. Mau lanjut nggak? Kita lanjut ke bab 2. Kelas yang tak pernah selesai. Adit awalnya bukan anak yang percaya hal mistis, tapi setelah Rani hilang, ia merasa ada yang aneh. Tempat duduk Rani di kelas dibiarkan kosong, tidak pernah diisi siapapun. Tapi yang bikin merinding, setiap pagi ada tulisan di meja itu. Tulisannya seperti digores kuku. Aku belum pulang. Adit iseng motret meja itu dan kirim ke grup WA kelas. Tapi anehnya foto itu langsung hilang dari galeri semua orang. Hanya Adit yang masih menyimpannya. Dan sejak itu dia mulai bermimpi. Dalam mimpinya Adit duduk di kelas, tapi ruangan itu remang-remang. Jendela tertutup tirai hitam. Dan hanya dia sendiri. Bularas berdiri di depan menatapnya. Adit, kamu mau jadi yang berikutnya? Masih ada satu kursi kosong. Adit terbangun dengan keringat dingin, tapi yang lebih menyeramkan, ada kapur merah di sakunya. Ia yakin malam itu ia tidur di rumah dan tidak pernah membawa pulang kapur. Adit memutuskan menyelidiki ruang guru. Ia masuk diam-diam saat jam istirahat dan mencari data Bularas. Tapi lemari file bertuliskan guru pengganti tidak bisa dibuka. Anehnya, saat Adit berbalik, lemari itu terbuka sendiri dan hanya berisi satu map. Di dalamnya cuma ada selembar foto kelas hitam putih, kelas 11 IPS 2, tahun 1999. Di pojok belakang foto itu ada seseorang yang sangat dikenalnya, Bularas. Tapi lebih mengerikan lagi, ada 5 wajah murid di foto itu yang dicoret dengan tinta merah, dan di bawahnya tertulis tangan. Sudah pulang. Adit sadar, ini bukan guru biasa. Bularas bukanlah manusia. Dia adalah penjaga kelas yang setiap 13 tahun sekali muncul dan menuntut agar jumlah muridnya tetap genap. Karena satu-satunya yang tidak pernah absen di kelas itu adalah kematian. Kita lanjutin ya guys. Ini yang bab ketiga. Judulnya Kami Sudah Pernah di Sini, Adit. Setelah menemukan foto kelas 1999 dan melihat wajah Bularas masih sama persis, Adit makin yakin ada yang janggal. Tapi satu hal yang bikin dia gak bisa tidur malam itu adalah wajah murid-murid di foto itu. Satu di antaranya mirip dirinya sendiri. Adit coba scan foto itu pakai aplikasi AI aging, dan hasilnya bikin jantungnya berhenti sejenak. Wajah murid di foto itu adalah dia. Panik, Adit konfrontasi ke ibunya. Ia nanya, "Aku lahir tahun berapa sebenarnya?" Ibunya terdiam. Air matanya langsung jatuh. Ia akhirnya mengaku bahwa Adit bukan anak kandung. Dia ditemukan oleh suaminya di halaman belakang sekolah ini pada malam hujan 12 tahun lalu. Tak ada identitas, tak ada nama, hanya satu benda yang dibawanya, sebuah pulpen bertuliskan 11 IPS 2 1999. Adit shock, berarti dia adalah salah satu murid dari masa lalu. Malam itu Adit kembali ke sekolah. Ia masuk ke kelas 11 IPS 2 yang gelap dan sepi. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di setiap kursi duduk bayang-bayangan samar murid lain, semua menatapnya. Bularas berdiri di depan kelas, tersenyum. "Kamu kembali, Adit. Waktumu belum selesai. Kamu dulu kabur sebelum jam pelajaran terakhir, dan itu melanggar aturan." Adit ingin lari, tapi pintu kelas terkunci. Dinding kelas mulai memudar dan berubah menjadi bata-bata tua. Kursi-kursi bergeser sendiri membentuk lingkaran, dan suara Bularas terdengar mengaung. "Pelajaran hari ini."
Ternyata Bularas bukan hanya menghukum murid, dia mengulang waktu. Setiap 13 tahun, kelas ini kembali mengulang satu pelajaran terakhir yang tidak pernah selesai. Menghadapi kesalahan yang tidak bisa ditebus, Adit adalah salah satu dari 6 murid yang dulu selamat, tapi melarikan diri. Sekarang dia ditarik kembali untuk menyelesaikan pelajaran terakhirnya. Dan lorong di depan kelas bukan menuju kantin, tapi menuju kelas remedial kematian. Satu-satunya cara lulus adalah tidak melupakan siapa kamu sebenarnya. Ending. Kelas remedial kematian. Adit melangkah masuk ke lorong itu di depan kelas. Tapi lorong itu berbeda, dindingnya berlumut, cacat mengelupas, dan udara terasa seperti masuk ke ruang bawah tanah. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu tua dengan tulisan samar, Remedial Class, Forgotten Student. Saat ia mendorong pintu itu terbuka, Adit mendapati dirinya di ruangan penuh meja belajar, tapi tak ada cahaya, hanya satu lampu minyak di tengah ruangan, dan suara-suara bisik murid-murid yang tak bisa ia lihat. Dan di papan tulis ada daftar nama. Semua nama itu disilang dengan tinta hitam kecuali satu, Adit Wibowo. Status belum selesai. Tiba-tiba suara Bularas terdengar dari belakang. Kalau kamu mau bebas, Adit, jawab satu pertanyaan terakhir. Siapa kamu? Dan kenapa kamu dilupakan? Adit mencoba menjawab, tapi setiap kali ia bicara, suaranya hilang. Tiba-tiba semua cahaya padam, ruangan gelap total, dan bisikan itu berubah menjadi jeritan. Kamu yang seharusnya tetap di sini. Esok paginya, siswa-siswa 11 IPS 2 masuk ke kelas seperti biasa, tapi hari itu ada siswa baru. Duduk di bangku paling belakang, namanya Adit, tapi anehnya tidak ada yang merasa itu orang baru. Semua seperti biasa saja. Dan anehnya, Bularas juga tidak tampak mencurigakan lagi, sampai kamera perlahan menyorot ke arah papan absen digital di ruang TU, dan tampak nama paling bawah, Adit Wibowo, diterima kembali 2025. Status tidak akan pergi lagi. Beberapa pelajaran hanya bisa diselesaikan setelah kamu mati. Wow. Ini tuh aslinya ini cerita dari AI guys, tapi ya lumayan lah kalau buat cerita horor. Gimana menurut kalian guys? Kalian tulis aja loh cerita kalian yang beneran, biar aku nggak ke AI lagi, biar ada biar ada masukan-masukan gitu, biar ada konten. Kalau aku pakai AI kayak gimana ya, agak nyambung fiksi-fiksi gitu nggak sih? Kalian mikirnya juga gitu nggak sih? Agak aneh, tapi ya lumayan lah ya, kan bukan orang yang nulis. Oke deh, aku pamit dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini guys. Bye bye.